wanita itu salah paham. Ya, kamu harus percaya sama. Udah cukup Mas, aku udah dengar semua. Sekarang aku tanya jujur sama kamu, apa kamu pernah benar pacaran sama Vina? Oke, iya. Apa benar kamu pernah pacaran sama istri saya? Kamu jawab. Kamu jawab. Kamu sudah hianatin saya dan juga adik saya, Risa. Tunggu, kamu kenapa bawa koper segala? Kamu mau pergi kemana? Aku udah mutusin buat pisah sama kamu. Aku aja udah muak sama kamu. Aku mohon sama kamu. Kamu jangan pernah tinggalin rumah ini. Aku sangat mencintai kamu. Aku udah gak sayang sama kamu, aku udah gak cinta lagi sama kamu. Aku nggak mau pisah dari kamu. Mas, sama sabar dulu, Mas. Tapi aku yakin dia pisah sama aku semua gara-gara Lukman, suami kamu. Putus? Iya, Vina. Aku mau menikah. Iya, kalau soal nikah kamu bisa nikah sama aku. Aku tinggal minta pisah sama suami aku. Aku harus menikah dengan orang yang baik. Ibu sengaja pilih kamu karena kamu anak yang baik. Dan kamu juga anak almarhum teman ibu. Tapi maaf Mas sebelumnya, saya saling kenal aja belum, Bu. Cinta itu bisa berjalan dengan seiringnya waktu. Dan ibu yakin kamu yang cocok jadi menantu ibu. Istrinya Lukman. Jadi maksud kamu aku gak baik itu? Kalau kamu perempuan yang baik, kamu gak akan pernah mengkhianati suami kamu. Oh, tapi kamu tuh masih aku harapan, Mas. Aku pikir kamu serius sama aku, makanya aku sampai nyari suami. Vina, aku yang salah dan aku minta maaf. Aku cuma laki-laki biasa. Aku cuma pengen punya istri yang baik. Apalagi sekarang aku dijodohkan oleh ibu aku. Aku harap kamu terima keputusan aku. Aku mau kita putus. Aku pergi dulu. Bisa. Sudah saatnya kamu untuk menikah. Aku izinin kamu menikah. Iya Bu, aku terima lamaran anak ibu. Kalau gitu ibu akan mempersiapkan lamaran resmi untuk kamu ya. Kenalkan, ini istri saya. Namanya Vina. Jadi Vina itu iparnya Risa. Dan sekarang dia juga mau jadi iparku. Jadi ini yang mau dinikahin sama Risa. Aku gak setuju. Dia ini dulu mantan pacar teman aku, dan aku tahu banget dia bukan laki-laki yang baik. Dia itu playboy, Mas. Saya akui saya memang bandel. Saya laki-laki gak baik. Cuman sekarang saya mau merubah hidup saya untuk jadi lebih baik. Dan saya butuh pendamping yang baik untuk menemani hidup saya. Ya kan, Bu? Ya. Pokoknya aku tetap gak setuju kalau dia nikah sama Risa. Vina, maaf saya harus bicara dengan istri saya. Vina, kamu kenapa menolak? Iya, aku gak mau aja Risa jadi korban kayak teman aku, Mas. Kan dia sudah janji kalau dia itu mau berubah. Kalau lagi gak bener kayak gitu, kamu pikir bakalan bisa berubah? Tapi coba kamu kasih dia kesempatan ya. Jadi kamu putusin aku demi ipar aku? Hah? Kamu gak takut ya? Kalau aku bilang semuanya tentang kita ke mereka? Silakan aja. Bukan aku kok yang rugi. Tapi kamu. Kamu akan ditolak sama suami kamu. Dan aku gak akan pernah menerima kamu lagi. Jadi adil kan? Gimana? Aku anterin. Adu aja. Kenapa? Aku. Oke, aku berubah pikiran. Lukman udah berhasil ngeyakinin aku. Jadi aku setuju kalau Lukman nikah sama Risa. Seharusnya aku yang nikah sama Lukman, bukan iparku. Aku bingung Mas, kenapa ya waktu Mbak Vina diyakinin sama Mas Aldo, dia nolak Mas. Dia diyakinin sama kamu kok dia mau ya Mas? Mungkin aku bisa lebih meyakinkan dan lebih menenangkan Mbak Vina aja kali. Kamu gak percaya sama aku, curiga sama aku. Lisa, aku akuin memang dulu aku playboy. Tapi bukan berarti Mbak Vina adalah salah satu mantan aku kan. Kamu percaya kan sama aku? Kenapa? Masih gak percaya? Kalau kamu gak percaya sama aku, untuk apa aku sama kamu melanjutkan pernikahan? Enggak gitu.
Aku percaya kok sama kamu. Semoga aja setelah ini Risa gak curiga lagi sama aku. Sebenarnya aku masih curiga sama kamu, Mas. Nggak tahu kenapa. Aku ngerasa kamu masih sepenuhnya nggak jujur sama aku. Mukanya cemberut kayak gitu. Ada masalah? Nggak mau tahu. Emangnya kenapa? Kamu masih nanya juga aku kenapa? Kamu tuh apa sih? Bisa sadar diri, Mas. Kalau aku tuh capek ya. Kita hidupnya cuma gini-gini aja. Mau sampai kapan coba? Aku tuh pengen dong bisa punya hidup yang berkecukupan, mau beli ini itu tanpa mikir apa-apa. Kan bisa kayak gitu. Tapi kan kamu tahu, aku cuma pegawai. Ya kamu makanya usaha dong yang lain, Mas. Usaha. Kalau cuma gini-gini aja gak bakalan maju lah. Kamu lihat tuh. Kamu lihat tuh ipar kamu si Lukman. Punya perusahaan, Mas. Orang kaya. Aku yakin banget ya. Hidup Yaris itu bakalan terjamin. Tolong ya, kamu jangan samain aku dengan Lukman. Sebelum kita menikah, kamu juga tahu, aku cuma pegawai biasa. Iya, aku tahu. Cuman aku pikir kamu bakalan maju, bakalan usaha. Gak bakalan bikin hidup kita cuma gini-gini aja. Ternyata apa buktinya sampai sekarang? Masih aja susah kayak gini. Ini aku nggak percaya dengan ucapan suamiku. Tapi aku merasa sebagai istri, ada yang disembunyikan sama suamiku. Aku mohon kepadamu, jika memang ada yang disembunyikan, tolong bukakanlah takdir kebenaran. Aku mohon kepadamu, ya Allah. Vina, ngapain kamu ke kantor aku? Aku kesini mau minta kamu kembali lagi sama aku, Mas. Aku gak bisa kehilangan kamu, aku bener-bener masih cinta sama kamu. Kamu mau kan? Aku gak bisa. Kenapa gak bisa sih? Apa permasalahannya? Hah? Kita bisa pacaran diem-diem kok. Suami aku dan istri kamu gak bakalan tahu tentang hubungan kita. Kamu dengar ya? Selama ini yang ngertiin kamu cuma aku. Cuma aku, sayang. Dan aku juga tahu kamu nikah bukan karena cinta kan? Karena kamu ikutin kemauan ibu kamu. Cinta kamu cuma buat aku kan? Sayang, kamu dengar. Cinta kita itu benar-benar kuat. Aku gak bisa gak ada kamu. Aku gak mau kehilangan kamu. Kamu mau kehilangan aku. Kamu bisa gak ada aku, ha? Pernah pacaran sama Vina? Apa yang kamu lihat itu salah, ya? Kamu harus percaya sama aku. Udah cukup, Mas. Aku udah dengar semua. Sekarang aku tanya jujur sama kamu. Apa kamu pernah punya pacaran sama Vina? Jawab. Iya. Aku akuin, aku pernah pacaran sama Vina. Tapi dulu sebelum aku nikah sama kamu. Ternyata bener kan, Mas, selama ini feeling aku. Dan aku gak tahu kalau Vina ini ipar kamu. Dan kamu bohongin aku, Mas. Kamu tutupin Itu semua aja dari aku sekarang gak ada hubungan lagi sama Vina. Aku gak ada sama sekali. Tapi masalahnya sih, suami kamu masih cinta sama aku. Aku bener-bener gak nyangka. Ternyata suamiku mantan pacar iparku, ya Allah. Risa. Dengerin aku dulu dong. Aku minta maaf. Tapi aku gak tahu kalau Vina itu adalah ipar kamu. Aku baru tahu waktu aku lamar kamu kemarin. Kenapa kamu gak ngomong sama aku dari awal? Ya, karena aku takut jalan nikah sama kamu. Karena ibuku sudah berharap kamu adalah jadi mantunya. Risa, aku minta maaf, Risa. Aku salah. Aku sudah pacaran sama istri orang. Tapi aku mau berubah untuk jadi lebih baik. Aku minta maaf sama Kamu sejahat, Mas. Seandainya kamu ngomong dari awal, aku mungkin gak akan sesakit ini, Mas. Udah. Stop drama kamu ya. Gak usah cengeng. Mau kamu tahu dari awal, mau kamu tahu barusan, gak akan berubah perasaan Mas Lukman ke kamu. Kamu terima aja kenyataan. Kamu gak punya hati ya, Mas? Kamu udah hianatin kakak aku. Kalian semua gak punya hati. Risa. Apa? Suami kamu pernah pacaran dengan istri aku? Risa, aku minta maaf. Kamu lepasin. Apa benar kamu pernah pacaran sama istri saya? Kamu jawab! Ya. Aku pernah pacaran sama Vina. Tapi aku... Kamu sudah hianatin saya dan juga adik saya, Risa. Kamu sudah hianatin aku. Harusnya kamu sadar diri ya, Mas. Kalau aja kamu bisa memenuhi semua kebutuhan aku, kamu gak mungkin berpaling sama laki-laki lain. Dan ini juga salah kamu ya. Kamu sebagai adik itu tahu diri dong. Kamu itu cuma nyusahin, kamu itu cuma jadi beban, tau gak? Kalau gak ada kamu, Mas Aldo bisa memenuhi semua kebutuhan aku. Tapi bukan dengan cara kamu hianatin aku, Vina. Terus kenapa? Gak suka kan? Marah kan sama aku? Ya udah simpel. Talak aku sekarang juga. Vina, tunggu. Aku nggak mungkin lakuin itu. Aku sangat mencintai kamu. Nggak mungkin aku lakuin itu. Vina, aku mohon sama kamu. Kamu tolong lupakan Lukman. Vina! Aku juga gak tahu aku harus bertahankan rumah tangga aku sama Mas Lukman apa enggak. Aku nggak tahu harus gimana lagi nih. Aku minta maaf. Aku janji aku gak akan pernah berhubungan lagi sama Vina. Aku ingin jadi orang baik, makanya aku mau nikahin kamu. Tolong kasih aku kesempatan. Ya Mas, aku akan kasih kamu kesempatan sekali lagi. Tapi aku mohon sama kamu, jangan kayak gini lagi, Mas. Wan, kamu sudah dimaafkan dengan adik saya. Sekarang aku minta tolong sama kamu. Kamu tolong lupakan Vina. Iya.
Mas Lukman ternyata bohong sama aku. Dia udah bohongin aku. Dia pernah pacaran sama Mbak Vina. Ipar aku sendiri, istrinya kakak aku sendiri, Bu. Risa, kamu yang sabar ya. Lukman memang pernah bandel, tapi dia mau berubah kok. Mau kasih kesempatan Lukman untuk berubah ya. Aku udah maafin Mas Lukman, Bu. Tapi aku minta tolong sama Ibu, tolong Ibu doain aku supaya aku kuat ngadepin ini semua. Dari awal Ibu sudah yakin kamu pasti bisa jadi menantu yang baik, istri yang baik, dan kamu juga pasti bisa merubah Lukman jadi lebih baik. Harusnya kamu itu yang minta maaf sama aku. Kamu tuh sadar ya, kalau sampai seorang istri berpaling sama laki-laki lain, itu artinya suaminya nggak bisa memenuhi kebutuhannya dia. Lagian juga aku nggak tahu kok kalau si Lukman itu calonnya Risa. Iya. Aku tahu aku salah. Sekarang aku ngalah. Mulai sekarang aku akan bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhan kamu. Risa sekarang sudah menikah dengan Lukman. Itu tandanya Risa tanggung jawabnya Lukman, bukan tanggung jawab aku lagi. Vina, tapi aku mohon sama kamu. Kamu janji sama aku untuk lupakan Lukman. Iya. Makasih ya. Tapi aku nggak tahu apa aku bisa lupain Mas Lukman atau enggak. Karena harusnya Lukman jadi milik aku. Karena kenyataannya saat ini aku malah iri sama Risa. Harusnya aku yang jadi istri orang kaya, bukan Risa, ipar aku. Mas, hati masih sangat sakit. Ya Allah, tapi aku akan mendukung suamiku untuk menjadi yang lebih baik. Aku mohon kepadamu ya Allah, lindungilah Mas Lukman dan Mbak Vina. Lindungilah dia dari semua wanita yang menggodanya. Bantulah dia yang ingin berubah menjadi yang lebih baik. Amin. Kamu ngapain sih? Aku tuh bener gak bisa lupain kamu. Aku tuh bener-bener udah jatuh cinta sama kamu. Aku cinta banget sama kamu. Vina. Aku tegasin kamu. Kok nggak bisa lagi berhubungan lagi sama kamu? Aku udah janji sama Risa. Aku nggak akan pernah berhubungan sama kamu. Yaudah, kalau gitu aku gak akan pergi. Kamu keluar dari ruangan aku panggil satpam atau keluar sendiri. Sampai kamu mau balik lagi sama aku. Satpam ke ruangan saya sekarang. Ya, cepat pergi di sini. Aku gak mau, aku di sini. Aku gak mau, aku di sini. Iya Pak. Tolong bawa Bu Vina keluar dari ruangan saya. Mas, aku gak akan kemana-mana ya. Aku gak akan pergi sampai kamu mau nerima aku lagi. Aku gak akan kemana-mana. Aku bakal tungguin kamu. Aku bakal tungguin kamu. Bu, tolong jangan bikin keributan di sini, Bu. Bilang ya sama atasan kamu ya. Saya gak akan pergi dari sini. Sekarang silakan pergi. Ya, saya gak mau pergi. Lanjut pergi. Pak, perempuan itu tidak mau pergi juga dari sini, Pak. Kalau kamu urusin kerjaan kamu aja, biar saya yang urus. Kepala juga itu orang. Kalau gini caranya aku nggak bisa cari makan di luar. Vina ikut aku. Kamu ngapain sih ke kantor aku? Aku gak enak sama pegawaiku kalau ada yang lihat kamu, Vina. Aku gak bisa lagi berhubungan sama kamu. Aku gak mau kecewain ibu aku gak mau kecewain istri aku. Ini bukti cinta aku sama kamu. Cinta apa, Vina? Sekarang kamu ikut aku. Udah ikut. Ikut aku. Ya Allah. Bu, gue kok ada feeling gak enak Bu sama Mas Lukman. Aku harus telepon dulu. Risa, kamu tenang aja ya. Bu, teleponnya gak aktif. Dia kan janji sama ibu nggak mau macam-macam lagi. Malah dia bilang sendiri sama ibu dia mau jadi laki-laki yang baik. Ya Bu, mudah-mudahan ya. Vina, alhamdulillah. Kamu udah sadar. Aku kabarin Mas Aldo ya. Jangan. Kalau kamu bilang sama Mas Aldo, dan Mas Aldo tahu aku masih peduli sama kamu, dan aku sampai kayak gini karena aku lindungin kamu, dia pasti bakal marah lagi, Mas. Oke, kalau gitu biar gak salah paham. Aku coba telepon Risa aja. Kamu telepon Risa, bisa dibilangkan sama Mas Aldo, sama aja. Aku mau bilang, Kamu tahu kan aku kayak gini karena aku cinta sama kamu. makasih udah nyelamatin nyawa aku. Vina, aku harus setia sama istri aku. Tapi kamu juga tahu kan aku nggak bisa ngelupain kamu. Iya, aku mohon sama kamu, tolong kamu jangan kayak gini sama aku. Iya, aku nggak apa-apa kalau kamu emang nggak bisa balik lagi sama aku. Tapi tolong kamu tolong jangan jauhin aku ya. Aku nggak minta apa-apa kok. Aku cuma minta ini aja. Tolong kamu jangan bilang juga sama Mas Aldo dan juga Risa. Sebenarnya aku keberatan dengan permintaan Vina. Tapi mau gimana lagi? Dia sudah selamatin nyawa aku. Aku juga kasihan sama dia. Oke. Aku nggak akan jauhin kamu. Ya udah, sekarang kamu pulang aja. Ini biar aku telepon suami aku biar dia yang jagain aku. Dan juga biar dia nggak cerita. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Kamu kecelakaan. Kamu sekarang lagi di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Iya. Aku kesana sekarang ya. Waalaikumsalam.
Mas, alhamdulillah akhirnya kamu udah pulang. Aku khawatir Mas dari tadi sama kamu. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak main perempuan lagi kan? Kalian kenapa ya? Curiga sama aku? Mau buat aku gak nyaman? Oh, Mas, nggak gitu Mas. Aku cuma khawatir doang Mas sama kamu. Kamu khawatir sama aku atau kamu masih berpikir aku laki-laki gak baik? Mas, tolong Mas. Aku cuma khawatir sama kamu. Kamu jangan salah paham. Aku takut ada apa-apa sama kamu. Aku minta maaf kalau khawatir aku tuh membuat kamu jadi risih kan? Risa, mulai sekarang kamu percaya sama suami kamu. Ingat ya, Lukman itu belum cinta sama kamu. Jangan sampai karena dia belum cinta, terus kamu curiga seperti ini. Dia nggak bener lagi. Ingat itu. Ya Allah, bukannya aku curigaan, merasa dia disembunyikan sama suamiku. Tapi feeling aku sebagai seorang istri, aku merasa dia bohong ya Allah. Kita duduk sini ya. Aku jadi pengen ngambil cuti dari kantor nih, biar aku bisa ngerawat kamu di rumah sakit ini. Nggak usah lah, ngapain sih? Kan kata dokter juga aku nggak lama di rumah sakit. Banyak suster kan yang jagain di sini. Tapi beneran kamu nggak mau aku temenin? Iya nggak apa-apa. Udah kamu kerja aja yang bener. Ntar yang ada kebanyakan cuti kamu dipecat lagi. Kalau dipecat terus nggak kerja gitu. Kalau nggak kerja gimana cara kamu bahagiain aku? Ya udah kalau kamu mau seperti itu, nggak apa-apa sayang. Kalau sampai Mas Aldo jagain aku terus di rumah sakit, aku nggak bisa manfaatin sakit aku ini untuk dapetin hati Lukman lagi. Padahal kan aku gini juga karena bagian dari rencana aku untuk dapetin Mas Lukman. Nanti begitu kamu lihat saya sama laki-laki, kamu jangan sampai salah. Iya, Bu. Udah, kerjain bener ya. Kamu langsung jalanin motor kamu pura-pura stempel saya. Pokoknya Lukman harus jadi milik aku lagi. Astagfirullahaladzim, Vina masuk rumah sakit sama Mas Aldo. Halo, Assalamualaikum Mas. Gimana keadaannya Mbak Vina? Alhamdulillah, Mbak Vina nggak apa-apa kok Risa. Cuma kepalanya agak pusing dikit, soalnya ada benturan di kepalanya gara-gara kecelakaan itu. Tapi kamu nggak usah khawatir. Mbak Vina mungkin akan dirawat beberapa hari di rumah sakit ini. Alhamdulillah kalau gitu. Nanti kalau aku ada waktu nanti aku rumah sakit ya Mas sama Lukman. Ya, makasih ya Risa. Mas, tadi Mas Aldo WhatsApp aku katanya Mbak Vina kecelakaan Mas. Dia keserempet motor. Tapi untungnya tadi Mas Aldo juga udah bilang sama aku kalau sekarang kondisinya itu udah baik-baik aja. Gimana kita ke rumah sakit ya Mas? Jengukin Mbak Vina. Aku rasa kita nggak perlu jenguk dia. Kan tadi kamu bilang dia baik-baik aja. Kamu kan juga masih kesal sama Mbak Vina. Mau gimana juga dia tuh kakak ipar aku Mas. Gak mungkin kalau aku nggak jengukin dia ke rumah sakit Mas. Kita nggak perlu jenguk ke rumah sakit. Karena aku masih banyak banget kerjaan yang harus aku kerjain. Gini aja, kita jenguk dia waktu dia udah di rumah. Kamu nggak apa-apa aku tinggal ya sayang. Aku mau berangkat kerja dulu sekarang. Iya nggak apa-apa. Kamu cari uang yang banyak supaya kamu bisa bahagiain aku. Sekarang aku berangkat kerja dulu ya. Suster. Iya Pak. Tolong jagain Vina ya. Saya mau berangkat kerja. Permisi. Saya ditinggal sendiri dulu nggak apa ya? Nanti kalau ada apa-apa saya panggil. Baik Bu. Aku angkat telepon dulu ya. Halo Vina, ada apa? Badan aku sakit banget nih, kepala aku juga pusing banget. Oh bisa kan kesini nemenin aku? Aduh. Mama Mas Aldo nggak ada di sana. Ya tapi Mas Aldo udah berangkat kerja, jadi aku sendirian di sini. Kamu ya tolong nemenin aku ya. Oke, aku kesana ya. Mas, telepon dari siapa tadi? Tadi klien aku telepon. Aku ada meeting penting, jadi aku harus buru-buru ke kantor. Aku berangkat dulu ya. Risa, ini handphone Lukman ketinggalan. Oh iya, aku anterin dulu ya. Mas Lukman udah berangkat Bu. Paling nanti aku anterin handphonenya ke kantor. Ya udah, kamu hati-hati ya. Gue harus benar-benar manfaatin sakit aku ini untuk bisa pacaran lagi sama Lukman. Kamu datang. Gimana keadaan kamu? Ya tahu kepala aku sakit banget. Badan aku juga rasanya karu-karuan. Kamu udah minum obat? Udah makan? Belum. Kamu suapin aku. Suapin kamu ya. Jujur aja sebenarnya aku masih cinta sama Vina. Karena dulu kami pisah bukan karena nggak cinta, tapi karena statusnya Vina yang sudah menikah. Selamat pagi Mbak. Aku mau tanya, suami aku udah datang belum ya? Nggak ada ya Bu? Gak ada. Oh, atau mungkin lagi meeting Mbak? Kalau misalkan ada meeting saya juga tahu jadwalnya. Apa Mas Lukman bohong ya sama aku? Aku coba cek aja kali ya handphonenya. Di paspor lagi. Terus aku nggak tahu lagi pasportnya apa. Sebenarnya kemana suami aku? Sementara perasaan aku ke Risa sampai saat ini biasa aja. Tapi aku juga nggak mau sampai kecewa dari Risa. Masa sih aku harus pacaran lagi sama iparku sendiri? Kamu mau duduk sini? Ya boleh.
Ada yang mau aku omongin sama kamu, Mas. Ngomong apa? Aku tuh bener-bener makin gak bisa ngelupain kamu. Rasanya tuh berat banget harus pisah sama kamu. Ini aku merasanya aku mendingan mati aja deh daripada aku harus pisah sama kamu. Rina, kamu tahu kan hubungan kita itu salah? Aku tahu. Tapi mau gimana lagi? Tapi perasaan kita gak salah kan, Mas? Cinta kita gak salah kan? Jadi aku mohon sama kamu. Aku mohon kamu kembali lagi sama aku. Jawab, kamu masih cinta sama aku kan? Rina, kalau suami kamu sama istri aku tahu gimana? Ya aku jamin mereka gak bakalan tahu. Masa kita bener-bener jaga hubungan rahasia kita ini. Oke, aku akuin. Aku masih cinta sama kamu. Aku belum bisa cinta sama Risa. Aku belum bisa ngelupain kamu. Nah, terus apa lagi? Apa lagi masalahnya? Cinta itu gak pernah salah, Mas. Oke. Aku mau jalin hubungan lagi sama kamu. Tahu? Suami kamu, istri aku nggak tahu tentang hubungan kita. Tunggu, kamu kenapa bawa koper segala? Kamu mau pergi kemana? Aku udah mutusin buat pisah sama kamu. Vina, tunggu Vina. Kenapa kamu tiba-tiba mutusin aku? Kamu masih cinta ya sama Lukman? Ini gak ada hubungan sama Lukman ya? Karena aku aja udah muak sama kamu. Tunggu Vina, tunggu. Aku tahu kamu pernah hianatin aku, tapi aku sudah maafin itu semua. Vina, aku sangat mencintai kamu. Aku mohon sama kamu. Kamu jangan pernah tinggalin rumah ini. Aku sangat mencintai kamu. Tapi aku udah gak punya pesan apa-apa lagi sama kamu, Mas. Aku udah gak sayang sama kamu, aku udah gak cinta lagi sama kamu. Vina, tunggu. Vina, aku mohon jangan tinggalin aku, Vina. Pengen aku telepon. Aku angkat telepon dulu ya. Sebentar. Apa benar itu kliennya Mas Lukman? Kenapa perasaan aku gak enak ya? Mas, aku udah pisah sama Saldo. Kamu serius mau pisah sama Aldo? Kamu jangan buat masalah, ini pasti bakal jadi masalah, Vina. Ya habis mau gimana lagi dong? Orang aku cintai sama kamu. Udah deh, kamu gak usah khawatir ya. Aku gak bilang kok sama Saldo, aku minta pisah gara-gara kamu. Mendingan sekarang kamu beliin aku rumah. Ya? Aku tunggu ya. Mas, Siapa? tadi Mas Aldo WhatsApp aku, Mas. Katanya Mbak Vina tiba-tiba ngotot minta pisah. Bingung, Mas, kenapa ya? Aku kaget banget dengernya. Ya aku juga nggak tahu mereka bisa gara-gara apa. Nggak tahu. Ya, aku penasaran aja, maksudku kenapa Mbak Vina itu tiba-tiba minta pisah ngotot ke Mas Aldo? Ada hubungannya sama kamu ya, Mas? Atau ada hubungan sama orang lain? Risa, kamu kenapa ya? Aku nggak tahu dan aku nggak mau tahu urusan rumah tangga kakak kamu lagi, apalagi hubungan dengan Vina. Makasih ya sayang. Kamu udah beliin aku rumah sebagus ini. Sama-sama sayang. Tapi kamu harus hati-hati ya. Karena Risa udah mulai curiga sama kita. Iya pasti. Sekarang aku pengen tanya sama kamu. Kamu udah mulai cinta sama Risa? Sayang, kamu tahu kan perasaan aku ini cuma buat siapa? Ya kalau emang bener untuk aku ya udah, terus nunggu apa lagi sih? Bentar dong, pelan-pelan. Ya aku harus sabar apa lagi sih? Kamu bilang kamu sayangnya sama aku, cintanya sama aku. Terus ntar lagi aku juga bakalan pisah sama Aldo, aku bakalan jadi janda. Kita tuh bisa terikat bersama dalam pernikahan, sayang. Oke. Aku coba pikirin gimana caranya. Yang jelas kamu percaya kan? Aku akan terus mempengaruhi kamu agar kamu cepet-cepet menolak Risa. Enggak. Aku nggak mau pisah dari kamu. Aku nggak mau pisah dari kamu. Aku nggak mau kamu pergi, Vina. Aku nggak mau. Aku cinta banget sama kamu. Mas, sama sabar dulu, Mas. Aku yakin kok kalau kamu sama Vina ngomong baik-baik, pasti rumah tangga kamu bisa selamat kok, Mas. Bilang sama aku kalau dia udah nggak cinta lagi sama Lukman. Tapi aku yakin dia pisah sama aku. Ini semua gara-gara Lukman, suami kamu. Mas, kamu harus sabar dulu. Aku yakinin kamu, walaupun Mbak Vina itu masih suka sama Mas Lukman, aku yakin kok kalau Mas Lukman itu udah gak ada perasaan sama sekali sama Mbak Vina. Kamu percaya sama omongan suami kamu? Aku nggak percaya kalau mereka itu tidak ada hubungan. Mulai sekarang, aku akan cari tahu itu semua. Jujur aku juga gak bisa percaya sama suamiku 100%. Tapi aku juga bingung harus gimana. Kamu kemana ya? Jangan makan siang sama aku. Masih banyak kerjaan kali di kantor. Yang sini Mas Aldo pakai nelfon-nelfon segala. Halo Vina,
Aku mau ketemu sama kamu. Mau ngapain lagi sih ketemu? Udah gak ada lagi yang perlu diomongin. Aku gak mau ketemu sama kamu. Kalau emang kamu nggak mau ketemu sama aku akan mempersulit rencana perpisahan kita. Udah, kamu temuin aku sama di Cafe Melati. Halo, jadi kamu nggak bisa makan siang bareng aku gara-gara kamu mau urusin perpisahan sama Aldo? Kabarin aku aja ya. Apa? Kamu ngapain lagi ngajakin aku ketemu? Kamu jelas-jelas tahu ya, aku ninggalin kamu karena aku udah gak cinta sama kamu. Jadi buat apa kamu masih mau pertahanin rumah tangga kita? Udah gak ada gunanya. Kamu tolong kasih aku kesempatan. Kamu tau gak sih? Kalau kamu itu cuma buang-buang waktu aku. Oke, aku akan penuhin semua kebutuhan kamu. Aku sangat mencintai kamu. Tolong kamu maafin aku. Gak ada lagi yang perlu dibahas. Aku mau tahu siapa sih pacarnya Vina yang membuat rumah tangga aku jadi berantakan. Mas? Vina, kok kamu kesini? Tapi kamu pergi sama Aldo. Udah ketemu kok sama Aldo. Aku mampir aja kesini mau ngasih kamu surprise. Jadi kamu belum makan siang kan? Makan bareng ya? Ya. Nggak usah pegang-pegang. Ternyata benar ya dugaan aku ya. Kalian berdua itu masih punya hubungan, ha? Dan kamu minta pisah dari aku gara-gara dia. Itu sadar posisi kamu dong. Sadar dong posisi kamu. Aku sama kamu itu udah gak ada hubungan apa-apa lagi ya. Udah bukan istri kamu. Jadi aku mau pacaran sama siapa kek? Aku mau punya hubungan sama siapa kek? Bukan urusan kamu. Jadi benar kamu minta pisah sama aku gara-gara dia. Aku nggak rela kamu menikah dengan ipar aku sendiri. Bangun! Udah! Aku masuk rumah sakit. Ya Allah. Lukman masuk rumah sakit. Aku juga nggak tahu, Bu. Mendingan sekarang kita ke rumah sakit ya. Kenapa Lukman? Kenapa anak saya? Ya, ibu ambil tas dulu ya. Mbak Vina, kok Mbak ada di sini? Vina ada di sini karena dia sudah menjalin hubungan dengan Lukman. Gak mungkin. Mas, apa itu semua benar, Mas? Itu benar. Aku menjalin hubungan dengan Vina. Aku minta maaf. Kamu benar-benar keterlaluan, Mas. Aku gak nyangka kamu nyandatin aku, Mas. Ini juga salah kamu. Kamu nggak bisa membuat aku jatuh cinta. Seandainya kamu bisa, aku nggak akan mungkin tergoda sama Vina. Ya itu benar. Kalau kamu bisa buat anak saya cinta sama kamu, itu nggak akan terjadi. Kalian semua gak punya hati ya. Yang di sini dia nanti aku yang dilupakan, aku yang dibohongin, tapi kalian semua nyalain aku. Kamu benar-benar keterlaluan ya Lukman ya. Ini semua gara-gara kamu. Kamu sudah merusak rumah tangga aku dan juga merusak rumah tangga adik. Mas, kamu tuh gak bisa nyalain Mas Lukman ya? Ini semua juga salah kamu, Mas. Kamu sama adik kamu nih ya, sama aja. Gak becus jadi suami dan istri. Jadi jangan pernah nyalain aku sama Mas Lukman. Diam kamu. Gak usah ngomong lagi, cukup. Aku gak pernah masuk. Sampai kamu sadar diri, kalau suami kamu itu gak pernah cinta sama kamu. Oh tuh jangan-jangan kamu sengaja ya mau ngemis cinta suami kamu yang selama ini udah ada di aku. Aku gak akan pernah merendahkan diri aku sendiri. Aku akan minta pisah sama Mas Lukman. Dan Mas Lukman, aku minta pisah sama kamu sekarang. Dan aku akan keluar dari rumah kamu dan aku akan urus semua perpisahan kita. Bagus, rencana aku berhasil. Ya Allah, rasanya hati aku sakit sekali. Suamiku gak cuma ngehianatin aku, tapi dia juga bohongin aku berkali-kali. Kamu yakin mau pisah dari dia? Terus untuk apa lagi, Mas? Suami aku aja gak cinta sama aku, Mas. Buat apa lagi aku harus bertahan? Bisa. Kamu kenapa? Mas, kepala aku sakit, Mas. Tolong! Tolong! Aku gak nyangka Risa minta pisah sama aku. Itu artinya kamu harus cepat-cepat mengurus perpisahan kamu sama Risa. Jadi maksud kamu, anak saya menikahi kamu? Saya nggak akan pernah setuju. Tante, tapi aku tuh benar-benar cinta sama Mas Lukman. Vina memang cinta sama aku. Buktinya dia rela berkorban untuk aku supaya aku tidak kecelakaan. Itu alasanku kenapa aku bisa cinta sama Vina. Baiklah, ibu akan mencoba untuk menerima kamu. Karena kamu sudah berkorban untuk anak saya. Dan saya akan mendukung hubungan kalian berdua.
Makasih ya Tante. Kalau begitu selesai kamu berpisah dengan suami kamu dan aku selesai berpisah dengan Risa, kita akan segera menikah. Kamu nggak bisa nikahin Vina. Karena saat ini, Risa itu sedang hamil. Kamu jangan sembarangan deh. Kamu pasti bikin-bikin cerita kan? Supaya Mas Lukman nggak jadiin anak Risa. Oke, kalau kamu nggak percaya, kamu datang ke IGD sana dan kamu tanya sendiri sama dokter. Bagaimana keadaan istri saya? Apakah dia benar hamil? Benar, Pak. Istri Bapak sedang mengandung. Maaf, saya tinggal dulu ya. Makasih, dokter. Satu sisi aku nggak mau kehilangan anak aku. Aku nggak tahu apakah aku harus melanjutkan perpisahan atau enggak. Risa hamil anak aku. Ibu pengen banget punya cucu. Mungkin ini kesempatan ibu bisa punya cucu dari kamu. Kalau soal anak Tante nggak usah khawatir. Aku nanti juga bisa kok kasih Lukman anak. Ya pastinya setelah aku pisah dengan suami aku dan Lukman juga pisah dengan Risa. Tante nggak usah khawatir. Kamu yakin? Kamu menikah sama aku aja, kamu nggak punya anak. Itu kan aku nggak cinta sama kamu. Kalau aku nikah sama laki-laki yang aku cintain pasti akan beda. Tapi tidak segampang itu kamu bisa menikah dengan Lukman. Sekarang aku sudah berubah pikiran. Aku nggak akan mau pisah dari kamu. Akan mempersulit rencana perpisahan kita. Mas, tunggu. Kenapa sekarang kamu berubah pikiran dan mau mempersulit perpisahan kita? Segitu cinta matinya kamu sama aku. Itu dulu ya. Dulu aku cinta banget sama kamu. Tapi kamu duain aku 2 kali. 2 kali. Kenapa aku masih bertahan sama kamu? Semua gara-gara adik aku. Sekarang adik aku mengandung anaknya Lukman. Aku memang tidak suka banget sama Lukman. Tapi aku mau gimana lagi? Tapi asal kamu tahu, aku nggak akan biarin kamu untuk menikah dengan Lukman. Aku nggak akan biarin kamu. Aku nggak akan biarin kamu untuk menikah dengan Lukman. Aku nggak akan biarin kamu bahagia dengan Lukman. Awas kamu ya Mas. Kamu lihat aja ya. Aku nggak bakalan tinggal diam. Dengar sendiri kan? Aldo akan mempersulit perpisahannya dengan Vina agar kalian tidak berpisah demi anak kalian. Ibu mohon, pertimbangkan kembali perpisahan kalian. Kasihan kalau anak yang jadi korbannya. Aku minta maaf, Bu. Tapi aku gak bisa. Walaupun sekarang aku lagi hamil, tapi setelah nanti aku udah lahiran, aku akan tetap pisah sama Mas Lukman. Aku akan kembali ke rumah kakakku. Dan itu menjadi keputusan aku. Vina, ngapain kamu kesini? Aku mohon sama kamu jangan kembali sama Risa ya. Aku yakin kok, aku bisa yakini Mas Aldo untuk gak mempersulit perpisahan aku sama dia. Vina, aku harap sebelum urusan kamu sama Aldo selesai, kita nggak usah ketemuan. Aku nggak bisa nggak ketemu kamu. Nah, kamu nggak lihat apa yang sudah terjadi? Gara-gara ketemu kamu, aku masuk rumah sakit gara-gara Aldo. Oke, memang aku belum cinta sama Risa, tapi anak yang dikandung Risa adalah anak aku. Jadi aku nggak bisa gegabah membuat keputusan. Aku harap kamu ngerti posisi aku. Mas, Vina, tolong kamu ngertiin posisi anak saya ya. Ya Allah, apa ketika aku lagi hamil seperti ini? Apa rumah tangga hamba penuh dengan prahara? Kenapa kamu nggak tinggal di rumahnya Lukman? Kamu itu masih istri sahnya Lukman. Tapi aku masih sangat sakit, Mas. Aku gak mau dulu kembali ke rumah Mas Lukman. Butuh waktu untuk menghadapi semua ini, Mas. Aku harus sama kamu. Juga Mas izinin aku tinggal di sini dulu ya. Mas ngerti perasaan kamu. Mas juga ngerti apa yang kamu rasain sekarang. Tapi Mas yakin sama kamu pasti bisa menghadapi ini semuanya. Saat rindu hati ini, hati tak bohong. Jangan. Sekarang kamu berangkat ke kantor. Jadi kamu kalau butuh apa-apa kamu bisa telepon Mas ya. Ya Mas, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Ibu kok, Mas? Aku kesini nganter ibu.
Katanya mau nemenin kamu sama calon cucunya. Iya Risa, kamu kan lagi hamil muda. Ibu takut kamu kenapa-napa. Ini kan calon cucu ibu. Risa, ibu boleh pegang perut kamu? Boleh, Bu. Lukman, kamu mau pegang perut Risa nggak? Oh. Lama-kelamaan Mas Lukman bisa cinta sama Risa lewat bayi dalam kandungannya. Ini bisa gawat. Oke, kalau gitu Lukman berangkat ke kantor dulu ya, Bu. Ibu di sini aja sampai Mas Aldo pulang. Nanti Ibu aku jemput. Iya. Aku berangkat ya, Bu. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku berangkat ya. Risa, apa nggak sebaiknya kamu di rumah aja? Jadi ibu bisa jaga dan nemenin kamu setiap saat. Aku belum tahu, Bu. Nanti aku pertimbangin lagi ya, Bu. Aku juga nggak mau ibu bolak-balik ke sini, kasihan. Assalamualaikum. Tuh, Lukman udah datang. Waalaikumsalam. Sebelum aku pulang, boleh aku pegang perut kamu lagi? Boleh kok, Mas. Bu, kita pulang nanti aja gimana? Kita nunggu Mas Aldo pulang, soalnya Risa kan sendirian, aku takut Risa kenapa-napa. Nggak usah, Mas. Tadi juga Mas Aldo udah bilang sama aku kalau dia udah di jalan. Oke, kalau gitu aku sama Ibu pamit. Hati-hati ya, Bu. Ibu pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Mbak Vina. Jangan kamu pikir kamu bisa ngambil hatinya Mas Lukman dengan anak yang di kandungan kamu itu. Maksud Mbak apa ya? Mbak jangan kayak gini, Mbak. Bangun. Aku gak bakal terima ya kalau Mas Lukman kamu rebut dari aku. Aku gak akan biarin Mas Lukman kamu ambil dari hidup aku, ngerti gak? Aku gak akan pernah dapetin Mas Lukman. Lepasin, jangan sakit. Kenapa kamu bisa kayak gini? Sekarang kamu koma banget. Bagus deh. Kalau sekarang kakak kamu ini koma, itu artinya aku jadi punya alasan untuk gugat pisah kakak kamu. Dan setelah aku pisah dengan kakak kamu, jadi janda, aku akan suruh Mas Lukman buat nalak kamu. Tapi kayaknya sih sekarang emang Mas Lukman itu udah lumayan terikat ya sama anak yang dalam kandungan kamu. Tapi lihat aja ya, aku gak akan biarin anak itu lahir dengan selamat. Kenapa kamu sekarang jadi sejahat itu, Mbak? Apa salah aku? Lihat aja, aku juga gak akan diem aja. Aku gak akan biarin kamu nyakitin aku, kakak aku, dan anak dalam kandungan aku. Risa, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Mas Aldo bisa seperti ini? Mas, ini semua tuh ulahnya Mbak Vina. Mbak Vina itu mau celakain aku, Mas. Waktu Mas Aldo itu nolongin aku. Tapi akhirnya Mas Aldo yang celaka dan sekarang dia koma, Mas. Apa kamu bilang? Enggak ada. Risa udah fitnah aku. Ya aku emang sebel sama Mas Aldo, tapi gak mungkin aku tegang lakuin hal kayak gitu. Aku nggak tahu siapa yang harus aku percaya di antara kalian. Yang jelas Risa, kamu nggak bisa tinggal sendiri selama Mas Aldo dirawat di sini. Kamu sementara tinggal sama aku sama ibu aku, oke? Jangan pernah katakan bahwa cintamu telah memberinya baik. Tak ada lagi yang bisa ku tinggalkan dirimu karena hatiku Mulai nyaman ke Risa, dan aku merasakan ada perasaan lain ke dia. kan apa yang ku rasa diriku. Kau dua Apakah ini cinta? membayangkan kan cinta ini. Mas Suami kenapa belum pulang juga ya? Apa dia lagi masih ada kerjaan?
Mas Lukman, Bu. Halo Risa, Halo, ya Mas. tolong kamu sampaikan ke ibu aku nggak pulang malam ini karena ada meeting dadakan. Tolong sampaikan ya. Oke, terima kasih. Kamu juga hati-hati ya, Mas. Bu, katanya Mas Lukman nggak pulang malam ini. Dia ada meeting mendadak katanya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Sekarang kita masuk yuk. Kamu kan lagi hamil, nggak bagus malam-malam di luar. Malam ini Mas Lukman gak pulang. Bagus. Ini kesempatan aku untuk menghancurkan Risa. Kali ini rencana aku pasti berhasil. Gak sia-sia aku bayar orang buat bikin Risa kehilangan janinnya. Kenapa perasaan aku nggak enak ya? Aku jadi kepikiran Risa terus. Aku batalin aja meeting di luar kota. Gagal lagi usaha aku buat celakain Risa. Semoga aja janinnya gak selamat. Alhamdulillah, Saya ada di mana? Pak sudah siuman. Sekarang, Bapak ada di rumah sakit. Bapak mengalami koma. Aku nggak akan membiarkan kamu lagi. Aku akan seret kamu ke penjara, Vina. Mas Aldo udah sembuh dari koma. Pasti Risa seneng dengar Mas Aldo udah siuman. Sebenarnya apa yang membuat Mas Aldo koma, Mas? Vina yang buat saya koma. Kamu ngapain di rumah sakit ini? Siapa yang sakit? Risa yang sakit, Mas. Tadi ada perampok yang mencoba untuk mencelakai Risa. Dan Risa sekarang lagi proses melahirkan. Dan dokter bilang bayinya baik-baik aja. Semoga selalu baik. Saya harus ke kantor polisi. Saya harus melaporkan Vina atas kejadian ini. Kalau gitu saya ikut. Vina harus dipenjara. Ibu kami tangkap atas tuduhan penganiayaan terhadap Pak Aldo. Pak Aldo sendiri yang melaporkan Ibu. Silakan ikut kami ke kantor. Itu artinya Mas Aldo sudah sadar dari koma. Aku benar-benar minta maaf sama kamu, Mas. Maaf kalau aku udah nyakitin kamu. Aku kayak gitu karena aku cemburu, Mas. Aku benar-benar nyesel. Aku mohon kamu tolong keluarin aku dari sini ya, Mas. Aku gak mau di penjara, Mas. Aku gak mau, Mas. Aku janji aku gak akan pernah ganggu hidup kamu dari salah itu. Aku mohon kamu keluarin aku dari sini, Mas. Aku mohon. Kamu itu pantas dapetin ini semua, Vina. Maaf itu mahal buat kamu. Dimulai sekarang, aku akan talak kamu. Aku akan urus surat perpisahan kita. Mas. Gak nyangka kamu punya sifat kecil ini. Aku nyesel kenal sama kamu. Jangan pernah muncul di tempat aku lagi. Mas Aldo, Mas kamu udah sadar, Mas. Sekarang kamu nggak usah cemas lagi ya, Dek. Ya ampun, Mas. Alhamdulillah. Kakak sekarang sudah sehat. Kakak sudah laporin Vina ke kantor polisi. Dan Vina sekarang sudah di penjara. Kita sudah melahirkan. Mengapa kamu tetap memilih untuk berpisah? Risa, aku mohon sama kamu. Kasih aku kesempatan untuk menjadi suami kamu lagi. Aku ini semua salah aku dan aku minta maaf sama kamu. Aku mohon Risa, kesempatan untuk menjadi suami yang baik buat kamu, yang bisa membuat kamu bahagia dalam lahir dan batin. Iya, Mas. Aku akan maafin kamu. Dan aku akan kasih kamu kesempatan sekali lagi. Kalau kamu ngelakuin lagi, Mas, aku gak akan pernah maafin kamu lagi. Aku janji, gak akan kayak gitu lagi. Semua masalah yang ada dalam rumah tangga akan terasa ringan jika kedua pasangan memiliki rasa terbuka dan saling percaya.
Tapi jika sebaliknya, maka rumah tangga akan berakhir dengan perpisahan.